Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral tak tentu. Penerapan integral tak tentu itu dibagi menjadi 4. Salah satunya menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan fa telah diketahui. Misalkan turunan pertama dari fungsi f(x) adalah f aksen x. Maka fungsi x(x) dapat ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan integral fx dx. Hasil integral tak tentu dari integral fx dx itu sama dengan c. Dengan c bilangan real sembarang. Selanjutnya, jika nilai dari fa diketahui dengan a adalah konstanta real dan konstanta c mempunyai nilai tak tentu sehingga rumus fx dapat ditentukan. Contoh soalnya, diketahui fungsi fx dengan f aksen x sama dengan 4x min 7. Dengan f3 sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi fx. Penyelesaian. Kita masukkan rumus dulu. Kita menggunakan rumus yang di sini. Telah diketahui fx sama dengan integral f aksen x dx. Telah diketahui f aksen x-nya sama dengan 4x min 7. Jadi kita langsung masukkan saja. Sama dengan integral 4x min 7 dx. Kita kalikan silang. 4, jadi integral 4x dx min integral 7 dx. Sama dengan 2x kuadrat min 7x plus c. Plus c dikarenakan hasil integral tak tentu dari integral fx dx memuat konstanta pengintegralan c. Jadi ini plus c. Selanjutnya kita substitusikan dengan fa. Diketahui fa adalah f3 sama dengan 5. f3 sama dengan 5. Kita substitusikan dari 2x kuadrat min 7x plus c. Sama dengan 2 kali 3 kuadrat min 7 kali 3 ditambah c sama dengan 5. Diperoleh hasil min 3 tambah c sama dengan 5. C sama dengan 8. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 8. Kita lanjutkan ke penerapan integral tak tentu yang kedua, yaitu menentukan persamaan kurva. Persamaan kurva y sama dengan fx dapat ditentukan jika gradien garis singgung kurva dy sama dengan dx dan sebuah titik yang terletak pada kurva tersebut diketahui. Contoh soalnya, turunan kedua dari suatu persamaan kurva ditentukan oleh turunan kedua sama dengan 18x tambah 4. Kurva tersebut melalui titik 1,9 dan gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 6. Tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan kurva tersebut, kita gunakan rumus y aksen sama dengan integral y turunan kedua dx. Y turunan keduanya ini 18x ditambah 4. Jadi sama dengan integral 18x ditambah 4 dx. Sama dengan 9x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Nah, garis singgung kurvanya itu kan berada pada titik 1,9. Kita substitusikan. Jadi y aksen sama dengan 9x kuadrat ditambah 4x ditambah C1. Nah, karena gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 6, maka kita substitusikan sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan 9 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah C1. 6 sama dengan 9 ditambah 4 ditambah C1. 6 sama dengan 13 ditambah C. C sama dengan min 7. Jadi y aksen sama dengan 9x kuadrat ditambah 4x min 7. Nah, jadi y sama dengan integral y aksen dx. Jadi y sama dengan 9x kuadrat plus 4x min 7 dx. Sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 7x plus c2. Nah, sekarang kita substitusikan lagi yang ke 9.9. Jadi y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 7x ditambah c2. Jadi 9 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 7 dikali 1 ditambah c2.
Jadi 9 sama dengan 3 ditambah 2 dikurangi 7 ditambah C2. Jadi 9 sama dengan min 2 ditambah C2. Jadi C2 sama dengan 11. Jadi pasangan kurva yang diminta itu adalah Y sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 11. Selanjutnya kita masuk ke penerapan integral tak tentu yang ketiga, yaitu menentukan persamaan gerak benda. Jika laju atau percepatan benda sebagai fungsi waktu itu diketahui, maka persamaan gerak benda sebagai fungsi waktu dapat ditentukan dengan operasi pengintegralan. Jika laju benda V pada saat T dan posisi benda pada saat T sama dengan T1 diketahui, rumus fungsi benda S pada waktu T dapat ditentukan dengan pengintegralan S sama dengan integral V sama dengan dt. Demikian pula jika percepatan benda A pada saat T dan laju benda pada saat T sama dengan T1 diketahui, maka laju benda pada waktu T adalah V sama dengan integral A dt. Contoh soalnya, laju benda V pada saat ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T-5 dalam satuan M per det dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4 detik, posisi benda berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi waktu. Nah, dari hubungan V sama dengan DS sama dengan DT, maka diperoleh DS sama dengan V dikali DT. Nah, V akan sama dengan 6T-5. Jadi DS sama dengan 6T-5 dikali DT. Jadi S sama dengan integral DS sama dengan integral V dikali dt sama dengan integral 6T-5 dikali dt sama dengan 3T kuadrat dikurangin 5T ditambah C. Jadi S sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah C sama dengan 35. Sama dengan 35 dikarenakan posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Nah, sekarang di sini T dalam satuan detik pada saat T sama dengan 4 detik. Maka kita kalikan. Diganti T diganti 4 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 5 dikali 4 ditambah C sama dengan 35. Sama dengan 48 dikurangi 20 ditambah C sama dengan 35. 28 ditambah C sama dengan 35. Jadi C sama dengan 7. Jadi posisi benda sebagai fungsi waktu T ditentukan oleh S sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 7. Sekarang kita masuk ke penerapan integral tak tentu yang ketiga, yaitu penerapan dalam bidang ekonomi. Penerapan dalam bidang ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Fungsi biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Fungsi biaya total dapat ditentukan jika biaya marginalnya itu telah diketahui. C sama dengan integral Cm dQ. C merupakan biaya total, sementara Cm merupakan biaya marginal. Sementara fungsi pendapatan merupakan fungsi terhadap kuantitas Q. Fungsi pendapatan total dapat ditentukan jika pendapatan marginalnya telah diketahui. R sama dengan integral MR dQ. R merupakan pendapatan total, sementara MR merupakan pendapatan marginalnya. Contoh soalnya, biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh Cm sama dengan 6Q kuadrat min 2Q ditambah 15. Dan biaya tetap K sama dengan 3, dengan K adalah konstanta integrasi. Tentukan persamaan biaya total. Persamaan biaya total diperoleh dari operasi pengintegralan C sama dengan integral Cm dQ sama dengan 6Q kuadrat min 2Q plus 5 dQ sama dengan 2Q pangkat 3 min Q kuadrat plus 15Q plus K. Karena K sama dengan 3, maka 2Q kuadrat min Q kuadrat plus 15Q plus 3.